Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalem. Beberapa waktu yang lalu saya misa di salah satu lingkungan. Setelah misa lalu ada sarasean tanya jawab. Ada yang bertanya begini, "Romo, Romo saya itu sudah sering mendengar kata kerajaan Allah. Sejujurnya sampai sekarang saya belum tahu apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu." Lalu saya menjawab, bercerita ngalor ngidul, bahwa intinya kerajaan Allah itu jangan dipikirkan seperti Keraton Jogja, kerajaan fisik itu ya, di mana di sana ada singgasana, ada tahta dan seterusnya. Kalau itu dipahami sebagai kerajaan Allah, keliru. Kerajaan Allah itu tidak tergantung bangunan fisik, tidak tergantung bentuk fisik. Yang dimaksud kerajaan Allah itu di mana kuasa Allah itu sungguh meraja, menaklukkan kekuasaan jahat, kekuasaan iblis. Dan saya menceritakan juga dalam jawaban itu, dalam banyak kisah Injil mencatat Yesus menyembuhkan penyakit, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus mengusir setan. Itu kerajaan Allah. Ketika kuasa Yesus mengalahkan maut, disitulah kerajaan Allah hadir. Itu jawaban saya. Dan Injil ini menjadi referensi atas jawaban saya. Saya menjawab tidak ngawur tapi juga berdasarkan kitab suci. Dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengusir roh jahat, mengusir setan. Uniknya adalah setan itu merasuk dalam diri orang dan tidak di klub-klub malam, tidak di perempatan yang banyak pohon-pohon besar, tapi disebut di sini di rumah ibadat. Bayangkan, orang di rumah ibadat lalu kerasukan setan. Pikiran kita kan mungkin yang namanya rumah ibadat itu suci, tapi pada kenyataannya dalam kisah Injil ada loh ya yang kerasukan setan di rumah ibadat, dan Yesus mengalahkan setan, mengusir setan, dan disebut juga tidak menyakiti orang-orang. Apa pesannya? Itulah kerajaan Allah, di mana kuasa setan sudah ditaklukkan oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah setan masih mengintai manusia? Masih. Bila mana itu terjadi? Bila kita pengikut Kristus, bila seluruh manusia hidupnya dipengaruhi oleh kuasa setan. Karena setan itu tidak akan pernah pergi. Ketika terjadi kemarahan, perselisihan,
kedengkian, percekcokan, artinya ringkasnya bubrah persaudaraan antar manusia. Di situ kuasa setan menang. Maka kalau ada kedamaian, ada sukacita, seperti dalam bacaan pertama Paulus meneguhkan kepada jemaat di Tesalonika untuk saling menguatkan atas pengharapan, saling menegur, saling mengingatkan supaya menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Disitulah usaha-usaha untuk menegakkan kerajaan Allah terjadi. Maka kita mohon rahmat, semoga kita makin lama makin ambil bagian juga dalam menegakkan kerajaan Allah yang sudah ditegakkan oleh Kristus, dengan cara hidup yang tidak menjadi pendengki, pendendam, perusak, dan saudara-saudara yang lain yang jelek-jelek itu. Moga-moga bacaan ini menginspirasi hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.